Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. الحمد لله. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib wa salat jihad. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah keberkahan kepada kita dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amalan ibadah kita menjadi amalan yang tentunya harapan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterimanya amalan ini bagian daripada usaha untuk kita maksimal dan menyemangatkan diri pribadi untuk bisa terus dan semakin terus meningkatkan keimanan kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari setiap pekerjaan, dari setiap muamalah, dari setiap ibadah didasarkan atas Allah Subhanahu wa taala atau berdasarkan niat karena lillahi taala. Dan tentunya tajaran niat itu sudah ditancapkan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan hadir memberikan kemudahan, memberikan keberkahan. Maka itu juga jemaah Allah Subhanahu wa taala, dari setiap yang kita usahakan, dari baik itu berhubungan dengan muamalah kita kepada sesama manusia dan terlebihnya muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini dijadikan sebagai pemecut untuk bisa meningkatkan setiap amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita coba membedah mengambil sisi dari kajian kita. Mungkin satu pekan, alhamdulillah sudah ada ayat, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya, baik itu yang mewakafkan, begitu juga dengan bapak-bapak yang mengikhlaskan diri untuk bisa hadir sejenak dengan sama-sama kita mengkaji ibadah Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan ini menjadikan sebagai media untuk mempermudah pemahaman kita, karena memang tatkala kita masih berumur di kepala 20 tahun sampai dengan 30, stunting dengan pendengaran saja itu insya Allah lebih cepat, ya, speednya itu cepat. Tapi kalau sudah kepalanya 4, 5, 6, itu memang harus dibareng dengan bin nazar, jadi dengan penglihatan. Jadi ada dimaksimalkan pendengaran, penglihatan, begitu juga dengan action atau ucapan. Nah, sehingga nanti ini satu sama lain bisa saling disinergi dan bisa pemahaman itu bisa kita dapatkan dengan maksimal. Dan ada kajian kita, ada kajian fikih dengan at-tahsin tilawah. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya, dengan adanya layar. Nanti itu juga saya mengisi di beberapa di tempat lain juga menggunakan media, karena memang jamaahnya kebanyakan sudah lumayan umurnya senior, jadi memang harus mempunyai alat bantu untuk binasar dan melihat sehingga bisa berpermudah. Nah, khususnya dengan Quran atau dengan at-tahsin tilawah atau dengan materi-materi yang memang sistemnya tematik ya, maka dimunculkan beberapa inti-inti dan itu nanti dijelaskan. Insyaallah untuk jadwal tahsin tilawah ini, insyaallah kita akan menggunakan layar untuk bisa mempermudah proses pembelajaran kita. Dan insyaallah di pekan pertama di tahun 2026, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas tambahnya umur kita, begitu juga dengan setiap aktivitas
aktivitas kita. Insyaallah di awal pekan ya di setiap bulan kita taksib tilawah materinya, nanti ada beberapa kitab yang insyaallah bisa kita kaji dan insyaallah mudah-mudahan bisa selesai, karena ini belum pernah kita bahas. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan layar ini bapak-bapak bisa dengan maksimal yang membaca Quran, karena ini Ramadan sebentar lagi, maka mudah-mudahan dengan 2 bulan atau 1 bulan setengah, sekarang 14 Rajab ya, itu sudah 1 bulan setengah ya, waktu kita untuk mempersiapkan diri ya, bisa memperbaiki bacaan dengan maksimal supaya Ramadan tahun kali ini berbeda dengan Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan Subhanahu wa ta'ala sebagaimana saya sampaikan tadi, di pekan pertama insyaallah kita tahsin tilawah, pekan kedua kita kajian fikih melanjutkan materi, yang pekan ketiganya lanjut tahsin tilawahnya, lalu berikutnya nanti di pekan keempat fikih, supaya nanti lebih maksimal. Baik, untuk awal supaya kita sama-sama menyenangkan persepsi ya, supaya bisa nanti mengoreksi masing-masing kesalahan. Kemarin kita sudah dapat memulai dari surat Yasin. Kita baru beberapa ayat saja kemarin. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di mana letak terjadi kesalahan, ya, baik itu kesalahan fatalnya, apakah dia termasuk jari dan khafi. Insyaallah di dalam penjelasan ini nanti lebih maksimal insyaallah. Baik, sebelumnya saya mohon maaf, powernya saya tidak terlalu kencang kan ya, karena suara saya hampir sepekan saya sakit dari hari ini Selasa kemarin yang sama dengan hari ini. Besok mengisi pengajian subuh, langsung siangnya dari Jakarta Utara mengisi wali terus untuk nasihat pernikahan. Jadi ini irit-irit suaranya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dinikmati suaranya yang seadanya. Di al-muqaddimah fi tahsin at-tilawah. Nah, ini adalah muqaddimah ya, awal pemahaman kita untuk bisa mendapatkan bagaimana cara dan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Begitu juga dengan para sahabat, sementara dengan sahabat yang lainnya, kepada salafus saleh dan seterusnya sampai kepada kita. Pertama, yang harus kita pahami makna tajwid dan tartil. Jadi tajwid dikenal di dalam pemahaman kita dari dulu. Lalu tartil ini mungkin belakangan pemahaman kita. Nah, kalau dari dulu mungkin kita di kampung, tajwid itu pemahaman kita hukum baca. Apabila tanwin sukun ini ketemu dengan ini, maka hukumnya ini dan seterusnya. Ternyata yang dimaksud dengan tajwid itu bukan itu, gitu ya. Jadi ini kita meluruskan lagi pemahaman kita. Jadi tajwid itu ya dari awal merupakan bagian daripada keharusan cara membaca Al-Quran. Al-Quran tatkala tidak dibaca dengan tajwid, maka dia kurang, maka dia akan tidak sempurna, karena dia diturunkan dengan tajwid. Ya. Maka di sini dalilnya atau di dalam surat Al-Muzammil Allah memerintahkan kita Al-Quran at-tartila, warattil Quran at-tartila. Baca Al-Quran itu dengan tartil. Maka tentang ayat ini berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memaknai kata tartil. Nah, kalau tartil kita kan selama ini adalah bagus suaranya, ya, atau bacaannya sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu. Nah, ternyata pemahaman tartil menurut Imam Ali itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Ya, dia mengetahui ya atau mentajwidkan huruf, ya, membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya, dan juga wa ma'rifatul huruf. Dia mengetahui tentang waqaf, di mana harus berhenti dan di mana harus dia memulai. Maka di sini tidaklah seseorang memahami persoalan waqaf kecuali bila ia memahami makna yang terkandung di dalam ayat yang dibaca. Berarti kita di sini mau tidak mau dipaksakan untuk memahami arti dari ayat yang kita tahu, sehingga kita tahu mana subjek, mana predikatnya, mana nanti kalimat akan terus. Maka di mana kita boleh berhenti, kita boleh mulai.
Maka itu dibilang di dalam apa? Di dalam kita membaca surat Yasin, gitu ya. Dan kalau kita salah wakaf berarti, ya maka terjadi kesalahan makna, ya, akan keliru gitu ya. Nah maka at-tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf, ya, mengetahui ya, atau membaca Quran itu dengan kaidah-kaidah tajwid dan dia paham ngerti kapan harus berhenti dan kapan harus memulai kembali di dalam membaca Al-Quran. Lalu di dalam tajwid wa tartil ini, berbeda Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang mendukungnya datangnya dari sahabat yang mulia Zaid, ya, an Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit, anna nabiyya qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yuhibbu an yaqra al-Quran kama unzila. Sesungguhnya Allah, ya, yuhibbu, cinta, senang, maunya Allah itu ayat hadzal Quran. Quran ini dibaca karena unzil sebagaimana dia diturunkan. Jadi kalau kebalikannya, kalau kita tidak membaca Quran itu tidak sesuai dengan diturunkannya, maka Allah itu tidak senang. Maka bagaimana Allah itu senang? Maka baca Al-Quran itu sebagaimana dia diturunkan. Bagaimana ia diturunkan? Iqra'ul Quran bil hurufil Arabiyyi was-Fatihah. Ini syarat pertama. Bacalah Al-Quran, kata Rasul, dengan dialek orang Arab dan suara orang Arab yang fasih di dalam membaca Quran. Sehingga Imam Ibnu Jazari mengatakan, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim. Membaca Quran dengan hukum-hukum tajwid hukumnya wajib. Man lam yujawwidil Quran, barang siapa yang tidak mentajwidkan di dalam membaca Quran, timun, maka dia berdosa, kata Imam Ibnu Jazari di dalam Manzumah Jazariyah. Maka tatkala kita tidak membaca Quran dengan hukum tajwidnya, baik memberikan hak dari setiap hurufnya, panjang pendeknya, ya, lalu berikutnya dari sifat-sifat hurufnya yang banyak itu, ya, yang seharusnya dibaca syiddah, hamasnya, tafasihnya kurang dan seterusnya, maka kita sudah tidak memberikan hak dari huruf. Lalu belum lagi tertukar huruf bukan dari makhrajnya keluarnya, ya, maka kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan apa yang diperintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha yuhibbu an yaqra hadzal Qur'an kama unzila. Allah mencintai orang-orang yang membaca Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Kalau kita ingin dicintai Allah, ya maka membaca Quran dengan sebagaimana dia diturunkan. Bagaimana caranya membaca? Iqra'ul Quran bil hurufil Arabiyyi was-Fatihah. Karena memang Quran ini diturunkan dengan dialek dan lahjah orang Arab. Ya. Jadi dengan dialek orang Arab yang fasih. Permasalahannya timbul sekarang. Karena ini menggunakan bahasa Arab, dialek kita di Indonesia itu bermacam-macam sukunya. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Betawi, ya, ada Bojo, ada Sasak, daerah saya, dan semua suku-suku yang ada memiliki cara membaca Quran berbeda, cara mengejanya, cara ininya dan seterusnya. Maka ini dipersatukan tadi, Iqra'ul Quran bil hurufil Arabiyyi was-Fatihah, dengan dialek lahjah orang Arab membaca Quran. Ya, jadi ini merupakan semangat. Maka pentingnya kita dalam mempelajari atau melatih huruf-huruf, ya, yang mana huruf-huruf itu asli Arabi. Contohnya misalnya, ya, sebagaimana kemarin yang pernah kita juga sampaikan, Imam An-Nawawi menyampaikan di dalam Madhab Syafi'i tidak kurang 14 tasydid di dalam surat Al-Fatihah. Pertama sampai dengan terakhir itu ada tasydid. Kata beliau, tatkala kurang mentasydidkan di dalam surat Al-Fatihah, sama halnya dia tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Itu kata Imam. Kita sepakat Imam An-Nawawi mazhabnya apa? Jadi tidak menyempurnakan tasydid
di dalam surat Al-Fatihah, maka salatnya batal. Maka wajib hukumnya mentalakikan bacaan surat Al-Fatihah, mempelajari kembali surat Al-Fatihah. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita tahu. Tapi ternyata banyak juga tatkala membaca Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Mana tasydid sana? Huruf dal. Harusnya kan tasydid. Tapi kita membacanya Maliki yaumiddin, enggak ada tasydid. Belum lagi nanti kita mentasydidkan ada hurufnya tertambah. Maliki yaumiddin. Mid din. Ada huruf ta. Berubah maknanya. Belum lagi hurufnya yang tertukar. Al-alamin menjadi al-alamin dan seterusnya. Nah ini bagian daripada yang penting nanti kita bisa sama-sama. Lalu berikutnya jemaah Allah Subhanahu wa taala, di antara makna tajwidul huruf. Ternyata tajwidul huruf itu mempunyai makna, bukan tajwid yang kita pahami apabila nun sukun, tanwin, mim sukun, mim tanwin dan seterusnya ketemu ini itu bukan. Ternyata tajwidul huruf atau tajwidul Quran yang dimaksud di sini adalah keinginan Allah dan Rasulullah SAW yang pertama, tahsin al-huruf was-sawt, membaguskan huruf dalam melafalkannya sesuai dengan makhraj dan sifatnya, dan membaguskan suara. Jadi hurufnya dibaguskan, sin dibaca sin, jangan menjadi shin, atau sad jangan menjadi sha, atau ta jangan menjadi da, atau po jangan menjadi ghairil mabdu itu da, bukan po. Di sana kan ada tasydid, maka ada sifat istitolah. Itu yang sukun. Kalau dia tasydid berarti double itu. Mabdu walam dol. Ketika kita membaca walam dol itu dal. Maka tahsin al-huruf was-sawt, memperbagus hurufnya, fasihkan dalam membaca hurufnya, dan begitu juga dengan suara. Sebagaimana saya sampaikan tadi, huruf kha-nya Indonesia dengan kha-nya orang Arab berbeda. Huruf ha-nya dan ha-nya orang Arab dengan orang kita juga berbeda. Makanya ini yang harus kita kembali lagi paksakan untuk belajar. Kembali lagi, wajib hukumnya membaguskan dan memperbaiki bacaan surat Al-Fatihah. Salah dalam membaca surat Al-Fatihah. Tinggal kita memilih sekarang. Ya, mulai kapan dan mulai mau kapan lagi memperbaiki bacaan. Lalu berikutnya tajwidul Quran maksudnya adalah marhalatul taqlil. Setelah suaranya bagus, hurufnya bagus, ya menyempurnakan lagi daripada makhraj huruf dan sifat. Itu yang pertama. Lalu yang ketiga marhalatul itqan. Enggak sampai sana lagi. Nah, bagus suaranya, hurufnya mantap, ya penyempurnaan lagi disempurnakan benar-benar sempurna, itqankan lagi, mantapkan lagi, sehingga muncullah ketika kita membaca Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Semua huruf berubah jadi hal besar. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Mana tasydid? Mana hak? Rabbi ab, maka di sana ada tasydid. Jika dia ada tasydid, maka ada dua huruf yang sama, satu yang sukun, satu yang berharokat. Maka bagaimana nanti azmanatul huruf? Ya, jadi jeda kita mengucapkan satu huruf dengan huruf yang lain itu masing-masing juga berbeda. Maka itqan menyempurnakan. Maka semua tingkatan tersebut dilalui dengan kesempurnaan dalam membaca dan menghindarkan diri dari kesalahan atau lahan. Nah sekarang ada pembagian lahan, kesalahan-kesalahan di dalam kita membaca. Al-lahan fil qiraah, kesalahan-kesalahan di dalam membaca.
Pertama ada namanya lahan, ini adalah al-mailu wal inhiraf anis shalah. Itu namanya lahan. Ya. Al-mailu wal inhiraf anis shalah, menyimpang dari yang benar. Ya, jadi penyimpangan di dalam pelafalan huruf, begitu juga dalam penerapan hukum bacaan tajwidnya, maka itu termasuk dari lahan. Maka lahan di dalam membaca Quran adalah kekeliruan di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, baik itu mengurangi hak dan mustahakul huruf. Jadi huruf-huruf itu ternyata mempunyai hak masing-masing. Ya. Kapan dia baca melangkah, kapan dia harus dia turun bilang kita, kapan naik, kapan yang dan seterusnya. Dia punya hak masing-masing. Ya. Baik itu mengurangi hak dan mustahakul huruf atau berlebihan padanya. Mengurangi tidak boleh, lebay kelebih-lebihan juga nggak boleh. Ya. Mustaqim itu kelebihan. Ya. Dia bikin fasih tapi ternyata berlebihan. Ya. Kadang suatu lahan dapat mengubah makna Al-Quran dan kadang lainnya juga tidak mengubah makna. Jadi ada dua kondisi dia. Bisa mengubah makna, maka ini kesalahan fatal. Tapi tatkala dia tidak merubah makna, ya, tidak kesalahan fatal memang, tapi kita akan ambilnya di mana? Tidak menunaikan hak dari makhraj huruf. Ya. Lalu berikutnya, namun baik mengubah ataupun tidak mengubah, ini jelas. Keduanya merupakan kekeliruan yang mesti kita harus hindari, tidak boleh terucap. Ya. Dalam hal ini, lahan dalam membaca Quran terbagi menjadi dua kesalahan itu. Pertama namanya lahnul jali, lalu yang kedua namanya lahnul khafi. Apa itu lahnul jali? Al-jali berarti terang atau jelas. Orang yang nggak belajar tajwid atau mentalakikan bacaannya itu tahu dia salah. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka di KM atau di Wansuro di masjid tersebut itu harus memberikan keputusan tidak boleh keluar menjadi imam. Karena kenapa? Sebagaimana kita jelaskan dalam bab sholat, dalam fikih sunnah yang awal-awal kita sudah jelaskan. Kalau ada orang yang maju, sedangkan ada orang yang hafizul Quran, bacaannya lebih bagus, dia maju dan dibiarkan, maka konsekuensi ada beberapa. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak maju tadi dengan sengaja membiarkan leluasa pada bacanya lebih bagus, sholatnya tidak sah. Sampai seperti itu. Maka sepesan kepada bapak-bapak, kita harus kuat. Jangan nanti menyesal kalau misalnya perjalanan, naik pesawat, naik bis, naik kereta, ya, sholat jahar, atau misalnya ke mall, ajak keluarga, tiba-tiba sholat maghrib tidak, kita ini sudah bismillah tawakal, maju. Karena nanti biasanya yang maju itu nggak ada yang benar bacanya, Pak. Maaf. Satu mall itu, misalnya kita ke apa namanya, kemana namanya itu, misalnya di tempat yang itu, Jaya itu kan ada masjid yang besar di sana, di sana ada masjidnya, ada musolanya. Kalau kita begini-gini nggak maju, terus ada yang maju, lebih parah bacanya. Maka ini pentingnya kita memang harus memperbaiki bacaan. Jangan sampai menjadi bagian daripada hati kita yang apa namanya jadi makmum langsung mengkerut tidak kita dengerin bacaan. Sudah Al-Fatihahnya salah, bacaannya tak intikal tak benar dan seterusnya, sampai salam pun masih ada kekeliruan. Alhamdulillah. Ada memang seperti ini realnya masyarakat kita di Indonesia. Ya, sebenarnya kita sampaikan kemarin bahwa di dalam survei bahwa dari 250 juta ke 300, 90% kita ambillah 250 juta orang Indonesia Muslim, itu cuma 25 sampai 30% yang bisa bersama. 70% itu masih nggak bisa bersama. Dan itu pun belum di yang 30% itu yang dikatakan bisa baca itu belum diurut. Mana yang memang bacaannya bisa wakaf benar, mulainya benar. Mana yang memang benar dia secara makhraj huruf sifat hurufnya tepat dan menunaikan tajwid dari hak.
mungkin bisa mengerucut ke 15 sampai 10% yang benar-benar memiliki kafaah menggunakan membaca Quran. Nah ini keprihatinan, kesedihan kita. Ya mohon maaf, sekarang kita mengambil sadar. Sebagaimana yang saya posting kemarin di grup, kita tanya kepada diri kita sendiri, ya, amalan ibadah yang sudah kita lakukan, contohnya sekarang. Kita jujur kepada diri kita sendiri. Saya baca Al-Quran saya sebagai bapak, kondisi seperti ini. Tanyakan kepada hadirin, gimana bacaan istri saya, gimana baca Al-Quran anak saya. Pasti akan minus dan bahkan alhamdulillah ada di antara anak kita yang tidak bisa baca Quran. Alhamdulillah. Terus nanti bapak dan kita berhadapan dengan Allah mau ngomong apa sama Allah dan Rasul? Ya, mau ditaruh di mana muka kita? Rasulullah sudah mendoakan kita sampai wafat nasib. Ya, kita ditinggalkan Al-Quran, Sunnah. Ya, maka di dalam Al-Quran kita diingatkan. Tatkala sudah diberikan sebagaimana zaman orang-orang dahulu yang banyak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan di dalam majelis ini sering saya sampaikan. Ya, di dalam Al-Quran Allah abadikan tatkala bagaimana kondisi orang di neraka dan di dalam surga. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan, orang-orang neraka itu diberikan penglihatan kenikmatan dari saudara-saudaranya yang masuk dalam surga. Saking hausnya, laparnya minta, ya, air, makanan. Ternyata apa kata orang-orang yang penghuni surga? Ya, keduanya itu diharamkan. Ya, jadi tidak diberikan hak bagi orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka Allah. Lalu belum lagi nanti kita dihadapkan tatkala Rasulullah SAW menanyakan bagaimana hadis yang terakhir kemarin. Atadri, kata Rasulullah, kata malaikat kepada kita ketika kita wafat, kita berjalan hadar rajul. Apakah kamu mengenal laki-laki ini yang laki-laki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau keimanan kita belajar Quran dengan baik, membacanya dengan baik dan benar, karena ini adalah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah. Maka itu adalah bukti kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala kita tidak mengatakan tidak mengenal, saya hanya hidup begitu saja, tidak pernah menyuruh anak memprivatkan atau meluangkan waktunya benar-benar serius untuk bisa anaknya membaca Quran sampai akhir hayat, maka dibungkam juga kita di alam baca alhamdulillah. Masalahnya dalam sebenarnya seperti itu, ya, dipukulnya dengan syadidan dari palu besi sampai ya terdengar merasa merintihnya kesakitan dan maka ini jauh subhanahu wa ta'ala. Maka hadiran mumpung masih sehat, ya, juga begitu juga dengan saya yang alhamdulillah masih bisa, dan sama-sama insyaallah bersama bapak-bapak yang masih di sini yang sebenarnya kalau tadi Pak Bro ada kajian, saya di grup tidak membalas karena memang suara saya mengirit-irit ini. Satu pekan nggak enak, tapi karena semangat biar bapak-bapak semangat juga, ya alhamdulillah itu sebagai pemicu saya juga untuk bisa datang ke sini. Ya. Alhamdulillah dengan adanya wakaf layar ini bisa mempermudah proses pembelajaran karena sudah cukup lama kita berjalan vaksin, tapi masih hanya hayalan-hayalan saja gitu. Bentuknya ini begini-begini. Ini perlunya memang sangat penting sekali. Jangan sampai terlewatkan. Tapi kalau bapak-bapak sudah mulai tidak semangat, yang datang cuma 1-2 orang, gitu ya. Memang kemarin mikir itu aja yang datang sudah syukuri saja. Yang penting lebih dari 5 masih berjalan. Jadi kalau masih 1-2 orang yang azan itu, yang dihormat, yang itu ya mundur juga saya lama-lama. Jadi masih banyak ada beberapa yang meminta untuk jadwal, tapi tetap saya kondisikan. Dari Jogja pun tadi menyampaikan, saya sudah cukup lama malam ini masih bisa nggak seterusnya, maaf saya sudah ada jadwal yang tentu sudah rutin, nggak bisa diganggu. Besok pagi nggak bisa sampai. Terus saya belum balas WA-nya. Saya sekarang semangat antum yang saya sibuk karena memang seperti itu. Jadi mumpung masih ada kesempatan, kita ayo sama-sama bisa kita maksimalkan. Lalu berikutnya
beliau subhanahu wa ta'ala, al-jali ini orang yang tak belajar tahu dosa. Maka tatkala itu berani menjadi imam atau ditetapkan menjadi imam, maka bisa dosa. Tak boleh. Maka apa saja yang termasuk dengan kesalahan jari ini? Ya, jadi yang termasuk kategori kesalahan jari adalah berkaitan dengan huruf tertukar, huruf satu dengan yang lain. Berkaitan dengan harokat tertukar. Begitu juga berkaitan dengan wakaf dan ibtidah. Dia berhenti salah, mulai juga salah, sehingga maknanya berubah. Jadi ini menjadi bumerang yang tiga. Nanti berikutnya termasuk juga kesalahan-kesalahan dari jari ini yang sampai menimbulkan perubahan makna, dan kalau orangnya misalnya tidak mau memperbaiki bacaannya atau tidak mau belajar, kalau dia salah bacaannya yang belum tepat tapi tetap saja kata seperti itu, maka bisa dapat dosa. Yang tadinya meraup kesalahan dalam membaca Quran karena dia ingin memperbaiki bacaannya dalam hadis, wa man yata'atta walau syai'un bihi fala wajah. Dia menyempatkan waktunya untuk belajar, tapi tatkala belajar salah terus, mulang salah terus. Maka kesalahan-kesalahan itu dapat dimaafkan. Maka kebenaran-kebenaran yang dia baca dalam membaca Quran, ya, karena belajarnya dia, semangatnya dia dan seterusnya, maka mendapatkan 10 pahala dalam satu huruf. Maka yang salah, yang mendapatkan dosa itu siapa? Sudah tidak tahu membaca, kesempatan yang ada tidak mau belajar, ya. Terus berikutnya dia tahu dirinya salah, belum mau tapi tidak mau belajar. Dia tahu dirinya salah tapi tetap membaca seperti itu, tidak mau memperbaiki, maka itu berdosa. Kira-kira bisa dibedakan itu ya, di mana yang berdosa, mana yang tidak akan mendapatkan dua pahala. Baik, kesalahan berikutnya yang tadi pertama yang berkaitan dengan huruf apa saja. Poin yang pertama, mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, itu termasuk kesalahan jari, ya, kesalahan yang bisa berpotensi mendapatkan dosa. Lalu berikutnya menambah atau mengurangi huruf. Ya, tadi maliki yaumiddin menambah tak. Atau dia misalnya menambah lagi ihdinas siratal mustaqim, siratal ada hamzah ya. Atau alhamdulillah atau al-alamin, al-alamin ini menjadi hamzah. Ini perubahan-perubahan yang sering saya contohkan. Alhamdulillah sebelah kanan, sebelah kirinya bapak-bapak, itu huruf ha berubah menjadi huruf hak besar. Harusnya alhamdulillah. Terbaca alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Tatkala menjadi alhamdulillah, segala kehancuran bagi Allah. Segala kehancuran bagi Allah. Jauh mana? Ya. Belum al-alamin menjadi alamin. Kalau al-alamin Rabb alam semesta pakai ain. Tapi kalau al-alamin Tuhan yang sakitan. Itu mana? Jadi kalau hamzah al-alamin Tuhan Allah itu sering sakit-sakitan, itu mana? Tapi kalau al-alamin, ya, itu Rabb semesta. Lalu berikutnya kalimat wa amtarna alaihim maqam. Ini tentang panjang dan pendek, ya. Maqam. Mudah-mudahan masih sehat, matanya bayar, insyaallah ya. Jadi maqam, lihat maqamnya. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, thayrun artinya apa? Kalau maqam artinya bandara. Maqam, ya, pokoknya panjang. Ya. Kalau maqam artinya hujan, pokoknya nggak panjang. Ya. Kalau thayrun, apa artinya thayrun? Burung. Thayrun pesawat.
Jadi mirip-mirip. Maka kalau kita membaca di sini yang aslinya adalah dalam surat Al-A'raf ayat 84, wa amtarna 'alaihim matar, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu sebagai adab bagi kaum Nabi Lut. Tapi tatkala dipanjang contohnya wa amtarna 'alaihim matar, dan kami turunkan kepada mereka bandara. Matar dikit saja. Matar menjadi matar yang hujan dan bandara. Ini merubah huruf dan memanjangkan atau memendekkan yang tidak seharusnya. Kalau berikutnya berkaitan dengan harokat, menambah harokat, mengubah harokat, fathah menjadi kasrah, kasrah menjadi dhammah atau selain. Contohnya, ya, di dalam surat At-Taubah yang benar adalah annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Kalimat rasuluhnya ya. Tapi diubah menjadi annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Harusnya wa rasuluh menjadi wa rasulih. Ya. Kalau secara bacaan rasul artinya ya rasul. Ya, wa rasuluh wa rasulih. Tapi secara ilmu nahwu dengan di bawahnya jauh mana? Yang seharusnya sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jadi ketahuan siapa yang berlepas diri? Allah dan Rasul. Terhadap siapa? Orang-orang yang musyrik. Tapi tatkala wa rasuluh dirubah menjadi wa rasuli, sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Siapa yang berlepas diri? Allah. Siapa yang tidak dilihat oleh Allah? Para musyrik dan Nabi Muhammad jadi ada Rasul-Rasul. Jadi kita sudah mengubah dan kita menyatakan bahwa Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul itu ditinggalkan. Hati-hati, bisa mengandung kesyirikan. Nanti kita tidak beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Jauh Pak. Yang tadinya maknanya sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri. Jadi sudah Allah dan utusannya Allah. Itu berlepas diri bagi terhadap orang-orang yang syirik, tidak mau beriman kepada Allah. Tapi tatkala dia rubah satu harakatnya tadinya dhammah menjadi kasrah, maka berubah sesungguhnya Allah itu berlepas diri dari orang musyrik dan Rasulnya. Jadi pernah Allah meninggalkan Rasulullah, padahal di dalam sejarah tidak ada pernah Allah itu meninggalkan orang-orang yang beriman, apalagi Nabi dan Rasul. Sampai sini kira-kira bisa dimengerti Pak ya? Berkaitan dengan waktu terjadi tidak. Nah ini yang juga banyak sekali di Indonesia. Berhenti pada tempat yang menjadi artinya berubah, berhenti pada tempat-tempat yang menjadikan artinya berubah, bahkan bermakna negatif. Kalau berubah maknanya masih aman, tapi ada yang maknanya bisa menjadi negatif. Yang tadinya penghambaan menjadi syirik, yang tadinya pengagungan bisa berubah menjadi hal yang jorok. Nah, jadi ini jemaah sekalian. Lalu berikutnya, bukan hanya berhenti saja, memulai pada tempat yang tidak sesuai dengan makna, menjadi negatif juga. Berhenti di tempat yang kurang tepat bisa berubah makna, memulai dari tempat yang tidak tepat juga sama. Contohnya bacaan yang benar dalam surat Al-Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tapi tatkala dia berhenti fa'lam annahu la ilah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Maka kita tatkala membaca la ilah,
Kita menyatakan tidak ada Allah, tidak ada Allah. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sama dengan ayat di dalam surah Al-Imran. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Laqad sesungguhnya sami'a Allah telah mendengar. Apa yang didengar Allah? Qawla alladziina qalu, perkataan orang-orang yang mengatakan inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami yang kaya. Berartinya aghniya. Tapi karena dia berartinya salah, innallaha faqirun wa nahnu aghniya, dia memulainya. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu. Dia potong di sana. Lalu mulai dari innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Maka dia menyatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami yang kaya. Dia pernyataannya. Kalau yang atas tadi memotongnya salah, kalau yang di bawah ini adalah memulainya yang salah. Harusnya dia laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqir. Napasnya bisa enggak gitu? Jangan mulai dari innallaha faqir. Mulainya dari qalu innallaha. Innallaha qalu innallaha faqir. Jadi salah berhenti, salah memulai, memotong, maka maknanya akan berubah. Ini termasuk kesalahan-kesalahan yang menjadi kesalahan-kesalahan yang berat. Dan berikutnya juga Subhanahu wa ta'ala ada kesalahan khafi. Nah, kesalahan khafi ini hanya bisa didapatkan atau ditemukan, atau orang-orang yang bisa membedakannya adalah orang-orang yang pernah belajar mentalakikan bacaannya sudah fasih. Ya. Maka dia maksudnya khafi ini tersembunyi. Kesalahan ketika membaca Quran yang tidak diketahui secara umum, atau orang-orang yang umum nggak bisa membedakan, kecuali orang-orang yang mempelajari ilmu tajwid, ya, atau yang pernah mempelajari ilmu tajwid itu dengan biasanya diketahui oleh para ulama Quran yang memang maksudnya terhadap tajwid itu. Apa yang termasuk kesalahan khafi? Yang pertama, mentakrirkan huruf ra secara berlebihan atau terlalu menguranginya. Berlebihan menggetarkan ra. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu salah khafi. Atau mengurangi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi harus memang benar-benar bagaimana takdirnya itu sesuai dengan yang seharusnya. Berapa kali takdirnya dan bagaimana dia terbalik. Nah, cara kita bisa mendapatkan itu ya cara belajar dengan cara mentalakikan. Lalu berikutnya berlebihan dalam mengucapkan huruf lam. Berlebihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Berlebihan. Ya? Iya, kalau bahasa ya. Jadi ada kelebihan. Lalu berikutnya mengurangi atau menambahkan kadar mat. Jadi melebihkan, mengurangi kadar mat. Kadang-kadang kali ini saya ini. Jadi ada beberapa catatan saya di bapak-bapak yang terkadang berjamaah baca masih seperti kemarin Yasin dan ketahuan juga. Karena kemarin kan sudah sepakat. Biasanya Yasin kalau kita takziah membacakan surat Yasin di orang yang wafat berapa menit? Sepakat tadi 15 menit, 20 menit selesai. Kemarin baru 1-2 halaman sampai 2 halaman saja udah hampir setengah jam, 20 menit udah kelar. Karena kita mulai hati-hati. Nah, bagaimana caranya sebenarnya hati-hati tadi dalam membaca itu? Kita hadirkan tatkala juga membaca sama-sama supaya ada yang mengontrol, mengurangi, menambahkan kata-kata. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Jadi disamakan semua.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa kan? Karena dia adalah membacanya lazim maqam dan harakat. Kalau kita putuskan misalnya jaiz munfasil kita membaca 2, wajib muttasil kita baca 4 boleh, tapi seterusnya harus sama. Jangan nanti di ayat berikutnya copak nanti. Kapan mulai berubah? Tatkala kita sudah selesai membaca. Ambil air wudu misalnya batal, ambil wudu, duduk lagi mau membaca ulang dari ta'awud, maka di sana kita berubah boleh. Tapi kalau satu kali jadi imam, rakaat pertamanya misalnya dia pakai jaiznya 2 harakat, memang boleh. Wajib muttasil misalnya dia pakai 5 harakat. Tapi kan kalau rakaat kedua ternyata berubah, disamakan jaiz 4, wajibnya 4. Itu termasuk kesalahan. Lalu berikutnya membaca sambil menggigil secara dibuat-buat. Ada nggak ada yang baca menggigil? Nah, ini biasanya lebih dibuat-buat. Innalladzi, atau dia apa-apa termasuk kesalahan. Atau menipiskan huruf-huruf yang tebal. Nah, menipiskan huruf-huruf yang tebal. Di dalam majelis ini bapak-bapak saya yakin bapak-bapak ada yang bagian besar kita tuh nggak hafal mana yang tebal, mana yang tipis. Kapan yang tebal, kapan dia tipis. Ukuran tebalnya kalau dia misalnya ketemu dari huruf yang tebal dari sebelumnya dia tipis dan yang lain itu ada antara besar. Memang harus begitu cara belajar. Lalu berikutnya memantulkan huruf-huruf yang bukan qalqalah. Mungkin ini masih sudah mulai kita hilang, ataupun huruf ghair yang sukun dan yang lain itu tidak dipakai. Berikutnya juga yang termasuk khafif tidak memantulkan huruf-huruf qalqalah. Kebalikan, qalqalah yang seharusnya dipantulkan, tapi yang huruf yang tidak memantul dipantulkan. Lalu berikutnya membaca sambil dipaksakan menangis secara dibuat-buat. Ada orang yang membaca jadi imam nangis-nangis. Ada dibuat-buat. Padahal dia tidak ngerti ayat yang dia baca, tapi dia nangis. Mungkin karena dia ingat sama mantan istrinya, atau ditinggalin sama istri, atau mungkin ingat sama utang, atau mau nikah, tapi gagal mulu gitu. Udah hebat, ternyata gagal lagi. Jadi mungkin itu menyebabkan dia nangis. Jadi ternyata korban itu siapa? Makmum korban. Ya. Lalu berikutnya adalah berhenti wakaf dengan harakat yang sempurna. Ya, berhenti dengan wakaf harakat yang sempurna. Contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ini harakat tadi. Maliki yaumiddin. Jadi diharokatkan itu tidak boleh. Dan isbah harokatnya itu menambah sedikit harokat sebelum sukun. Ya sama mirip dengan tadi. Tadi berhenti wakaf dengan harokat yang sempurna. Ya, maksudnya ini kembali saya ulang sekali. Berhenti wakaf dengan harokat yang sempurna. Maksudnya begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu khafif. Poin yang berikutnya menghilangkan penjelasan huruf awal dan akhir pada semua kalimat. Dihilangin. Misalnya di nomor 6, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi dia beda-beda kan dihilangkan. Nah, lalu yang berikutnya isbah harokat, menambah sedikit harokat sebelum sukun tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Diharokatkan. Jadi ini termasuk kesalahan. Allah insyaallah. Dan ini mudah-mudahan ada waktu kita lanjutkan nanti Isya sekaligus praktiknya sedikit. Mudah-mudahan nanti di surat Yasin kita lanjutkan bisa bapak-bapak dan insyaallah nanti saya kombinasi dengan kitab At-Tajwid Bis-Suwar. Ini versi Arabnya ada 2 jilid. Jadi kita berharap
100 halaman. Nanti kita bisa ini kan. Nah, ini sebenarnya sudah ada terjemahannya. Nanti kalau memang ada yang mau wakafkan buku ini, ada terjemahannya namanya Tajwid Bergambar karangan Dr. Aiman Rus. Insyaallah nanti saya kirimkan ke Bapak. Kalau memang ada yang mau wakafkan, memberikan atau mungkin Bapak keburunan, monggo sangat bagus belajar. Ini Arabnya, nanti Bapak bisa terjemahannya di sana melihat. Nanti bisa saya indikan, bisa kita kondisikan. Paling tidak punya buku itu saat inilah, bisa misalkan sholat, kita sama-sama pegang itu bisa sambil dibaca di rumah, bisa kafaah di rumah kita insyaallah. Ini sangat bagus. Ini sebenarnya buku kitab yang ditunggu-tunggu ya, untuk bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah 3-4 tahun yang lalu sudah ada terjemahannya. Ya, itu dan harganya insyaallah nggak mahal. Mahal yang salah karena ada 30.000 kalau di online itu di Harmoni itu bapak-bapak berbondong-bondong kemarin ada yang wakafkan banyak. Ini untuk bisa kita nanti seperti kita merasa fakor dan ditahdu min fil hal kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di tengah masyarakat tatkala mengucapkan huruf qaf. Saya satu. Pertama apa saja? Khalal as-sabiha bil qaf. Ya, khalal as-sabiha bil qaf. Ghairil maghdubi alaihim. Misalnya harful hal. Ya, jadi dia misalnya kesalahan sering terjadi huruf-huruf hal keluar dari tenggorokan itu. Pertama dia seperti mengeluarkan huruf qaf. Ya, qairil maktub. Qairil maktubi alaihim. Salah. Maka di sini abrazul farqa allati tahdutsu. Banyak kesalahan di tengah masyarakat. Huruf hal tenggorokan ghair berubah menjadi qaf. Lalu yang kedua, idghamu bil qaf. Ada yang memasukkannya dengan qaf. La tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana. Harusnya ghair la tuzigh qulubana menjadi la tuzigh qulubana. Banyak. Lalu berikutnya abdaluha kha'an. Ada huruf ghair dirubah menjadi kha. Yakhsha. Yakhsha menjadi yakhsha. Khairil maghdubi alaihim. Itu banyak. Nah kita kan Indonesia. Atau mengkolkolahkannya. Empat. Al-maghdub. Salah. Maghdub. 5. Kesalahan yang sering terjadi dengan masyarakat. Al-mubalaghatu fit-tafhimina wa hiya maqsurah. Dia menebalkan huruf baik, tapi huruf baiknya kasrah, tak boleh tebal. Min lislim, tapi dia membacanya min waislim, jadi tebal. Insyaallah mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi usaha kita. Mudah-mudahan dengan wakafnya ya dari penadam yang diberikan oleh Bapak, semoga kita bisa menjadi bagian daripada pahala, mengambil bagian dari pahala yang bisa kita tanamkan, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita, rezeki, keberkahan ilmu dan seterusnya, menjadi bagian daripada taatan kita kepada Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kepada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit dari kajian tahsin tilawah kita di malam hari ini. Ya, jadi pembahasan kita membedakan antara kesalahan jari dan khafi. Nah, ini sangat penting di dalam, kembali lagi mengingatkan, di dalam kita tilawah baca Quran, dan berikutnya di dalam terutama praktiknya langsung di dalam salat. Jadi kesalahan di dalam menerapkan atau membaca huruf, ya,
huruf, yang menambah, mengurangi huruf dan seterusnya, itu harus dan seyogyanya dihindarkan agar jangan sampai terjadi. Begitu juga dengan kesalahan-kesalahan khafi, sebagaimana para ulama ya, semaksimal mungkin walaupun dia bisa tidak sampai ada yang berubah sampai tidak berubah makna, ya, maka semaksimal mungkin itu jangan sampai terjadi kesalahan itu juga, ya, karena ada beberapa konsekuensi dari huruf atau kesalahan khafi itu yang menyebabkan perubahan makna, ya, dan bisa juga kena deliknya di memberikan hak atau tidak menunaikan hak dari setiap huruf yang kita baca. Baik, karena Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat ada arkan qiraah sebagai penutup. Sebenarnya masih panjang, insyaallah setengahnya insyaallah nanti di kesempatan yang lain kita bisa lanjutkan. Jadi rukun di dalam membaca Quran. Jadi arkan qiraah. Jadi kalau di dalam sholat kita kan ada rukun arkan sholat. Kalau nggak ada rukun ini maka sholatnya tidak sah. Ya, atau dia tidak melaksanakan salah satu rukun itu, ya, maka amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu juga dengan Quran. Sebagaimana dikatakan dalam matan Al-Jazariyah, ya, dalam matan Manzumah Al-Jazariyah, Al-Jazari mengatakan wal aqdi bitajwid hadman lazim man lam yujawid al-Quran al-azimah. Ya, maka membaca Quran ya, dengan hukum tajwid ya, sesuai dengan apa yang sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha yuhibbu an yaqra hadzal Qur'an. Allah itu senang, suka Quran ini dibaca dengan sesuai dengan yang diturunkan. Ya, maka di sana zayyinu aswatakum bil Quran. Dalam hadis yang lain disebutkan perbagus, perindah bacaanmu atau suaramu dan dalam membaca Quran. Lalu rukun di dalam membaca Quran ini itu ada 3. Fakullu ma wafaqa wajhun nahwi, dan setiap yang sesuai dengan kaidah nahwu. Wa kana lirasm ihtimalan yahwi, juga sesuai dengan rasm uthmani walaupun dari satu sisi. Pertama harus sesuai dengan kaidah nahwu. Ya. Jadi rukun pertama. Lalu yang kedua wa kana lirasm ihtimalan yahwi, juga sesuai dengan rasm uthmani. Jadi rasam uthmani cara penulisan Quran yang dipakai membaca dan sebagainya itu harus sesuai dengan rasam uthmani yang disebutkan ini. Wasahha isnadan wal Quran. Ya, serta yang ketiga sahih bersambung sanadnya. Ya, jadi sahih cara membacanya, ya, sanad yang cara membacanya itu tersambung dengan cara membaca Quran. Fahadhihi thalathatul arkan, inilah 3 rukun di dalam membaca Quran. Jadi sesuai dengan hukum nahwu, ilmu nahwu Arab, yang lalu berikutnya rasam uthmani, lalu berikutnya ada sanad yang tersambung. Wa haitsu ma yaqtadu ruknul athbat, maka inilah 3 rukun yang bacaan yang benar. Kapan saja wahai ma yaqtadu ruknul athbat, kapan saja salah satunya tidak terpenuhi. Ya, begitu misalnya tidak ada secara nahwu. Ya, seperti nahwu itu maksudnya tadi merubah harokatnya yang harusnya di kasrah mau menjadi fathah dan yang lain, terus panjang pendeknya dan seterusnya, kapan dia harus menyambung alifnya dengan huruf sebelumnya atau terputus dan yang lainnya tapi ternyata dia baca sebaliknya, atau begitu juga dengan tidak sesuai dengan rasam uthmani, ya, Quran yang dia baca atau dia menggunakan Quran imla'i. Ada Quran imla'i yang ditulis dengan tangan, ya, maka itu tidak disebutkan. Lalu berikutnya adalah sanad yang bersambung. Nah, dikatakan di sini syarahuhu law annahu bis sab'ah, maka bacaan tersebut disebut bacaan saz atau salah walaupun termasuk qari tersebut menguasai qiraah sab'ah. Jadi walaupun dia misalnya menguasai qiraah yang 7 cara atau 10 cara, tapi salah satu rukun yang 3 itu tidak ada, maka bacaan saz disebut bacaan yang batal atau salah. Nah, ini penting kembali lagi untuk kita
kita bisa sama-sama belajar Al-Quran ya, supaya terhindar dari kesalahan, baik itu kesalahan yang bisa merubah maknanya ataupun tidak merubah maknanya. Ya, begitu juga dengan memberikan hak mustahaqul huruf dari setiap makar. Baik, sampai sini ada kita ya. Ini terkait dengan sholat. Karena Al-Fatihah itu kan merupakan salah satu sholat ya. Nah, ini terkait dengan imam dan makmum. Bagaimana ketika makmum salah dalam membaca Al-Fatihah nih atau tidak? Makmumnya. Nah, imam dulu. Oke. Imam dulu yang saya tanyakan membaca surat Al-Fatihah salah, mau itu salah, jadi untuk kopi ya, yang salah. Status berjamaahnya seperti apa menjadi batal? Pertama itu, kedua, kemudian terkait dengan kesalahan itu apa ditanggung sendiri imam atau semua harus Mengulang sholat. bukan? Semua bisa melakukan kesalahan karena jamaahnya ada yang benar jadi tertanggung sama jamaah nih, atau jamaah juga jadi menanggung salah semua gitu. Nah, itu satu. Jadi sini imam yang salah, efeknya apa kalau imam salah. Kemudian yang kedua, makmum yang salah nih. Makmum salah satu yang banyak atau satu orang makmum salah itu ditanggung, atau kemudian imamnya benar nih, apa itu ulama aja tuh tertanggung oleh imam. Jadi itu dua pertanyaan antara kesalahan imam dan makmum. Ya. Itu Pertama, sebelum kita kembalikan memperhatikan kepada imam, tatkala kita memberanikan diri, masa memberanikan diri lah, atau mempedekan diri menjadi imam, ini jadi masalahnya. Kita harusnya berkata diri, saya ini sudah pantas nggak bacanya. Nah, kalau dari belakang yang makmum ini dari melihat dari mukanya, dari model bacanya, kita tahu misalnya kualitas bacanya nggak ada yang benar, maka bacaan yang kita pas tadi ya, seadanya itu, maka itulah bacaan yang tepat di kondisi itu. Nah, apalagi kalau kondisinya apa? Kondisinya adalah orang-orang yang sama-sama masih belajar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau di dalam resmi mushola masih ada takbir dan yang lainnya, berarti kan ada imam rawatib yang diangkat berdasarkan kesepakatan. Jadi 3 orang, si fulan A, B, C. Kalau nggak datang nanti si A digantikan si B. Nggak boleh C yang ganti selama B masih ada. Itu kesepakatan rapat, makanya nggak boleh. Nah, kalau misalnya A, B nggak ada, ya, ada C maka dia maju. Dan bahkan di dalam surat tatkala itu para Rasulullah SAW itu tidak keluar dari rumah beliau karena Masjid Nabawi itu kan beliau tinggal keluar mihrab langsung masuk kamar beliau, nggak keluar, nggak ada yang berani jadi ya, tidak ada yang berani jadi imam tanpa izin dari baginda Rasulullah SAW. Ada salah satu sahabat diperintahkan untuk menjemput Rasul. Beliau ternyata dalam kondisi kurang sehat. Nah, amanahkan siapa menjadi imam, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kala itu disampaikan ke Abu Bakar nggak berani, karena tidak langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Tapi utusan tadi langsung mendengar. Perintahkan menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam, bukan Abu Bakar. Padahal di belakangnya ada siapa? Zaid bin Thabit, Amr bin As. Seorang yang memang dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kalau ingin dengar bacaanku nanti sepeninggalan wafat dengarkan Amr bin As. Dia yang sangat mirip dengan bacaan. Zaid bin Thabit, Al-Katib, sekretaris. Wahyu turun, Rasul baca, beliau tulis. Maka tatkala zaman Utsman bin Affan, 2 orang ini berkolaborasi yang mencocokkan Zaid bacaannya Amr bin As. Dengan beberapa sahabat yang lain begini nggak harus kemudian pokoknya di sini terus, maka terkenal kaulnya Amr bin As itu mengatakan apa? Aku lebih baik disuruh mindahin gunung Uhud ketimbang disuruh membaca ulang lagi Quran. Beratnya ada
bukan karena dia nggak mau. Setiap dia membaca nggak kuat, kebayang wajahnya langsung nangis. Begitu juga dengan sakit, harus menyusulkan. Nah, kita harus mengkondisikan diri. Kita sudah layak baca. Lalu yang berikutnya, kalau yang dipertanyakan adalah misalnya kesalahan itu semata-mata awal kita kan sini sudah terkonfirmasi. Mana yang misalnya sudah yang biasa jadi imam yang baca dengan leluasa yang lebih bagus. Nah, ataupun nanti bisa terjadi kesalahan bacaan. Ya. Misalnya kesalahan bacaan itu tidak disadari imam pertama. Kan kondisinya ada. Dia tidak tahu karena memang belum tahu ilmunya. Ya. Terus berikutnya misalnya kondisi imam memang materi yang dia tahu atau yang dia misalnya tahu kondisi seperti itu bacaan yang seadanya, dia itu yang dia baca. Ternyata ada yang mengkoreksi. Apa misalnya? Atau ini bacaan itu kesalahan yang jadi. Dan itu diperbaiki. Ya, dalam kondisi sholat. Nah, perbaiki ini kan bingung juga. Padahal dari hafalan secara hafid atau secara dia mungkinnya dia hafal itu ayatnya gitu. Tapi dia nggak tahu mana yang dia jadi perbaiki. Padahal dari segi makhraj misalnya kurang terbuka. Nah, ini kondisinya kita kasih. Lalu berikutnya yang ketiga, kondisi imam. Tatkala dia menjadi imam, dia belajar. Tapi ternyata ada salah bacaannya. Dia tidak perbaiki bacaannya. Dia tidak mengulangi bacaannya. Tapi dia nyadar itu salah. Kondisinya dua. Dia kembali lagi baca, maka itu lebih tepat. Tapi kalau dia tahu salah, gitu ya, terus dia tidak mengulangi lagi bacaannya, diperbaiki bacaannya, maka itu kondisi yang ketiga yang dijelaskan itu imam itu yang berdosa. Maka sholat imam itu jadi masalah. Nah, kondisi pertama dengan yang kedua tadi ada di apa? Dimaklumi karena dia yang diketahui seperti itu. Nah, makanya kondisi sekarang wajib balik lagi hukumnya untuk belajar. Jadi dasar tadi kesadaran diri kita sudah mampu kan? Ya, sudah pantas tidak. Nah, kalau mau berkaitan tentang pendapat ulama yang mengatakan bahwa ada seorang makmum ternyata bacaannya lebih fasih dari imam, dia tidak bacaannya lebih fasih, hafalannya lebih banyak, dia nggak mau jadi imam. Ternyata yang maju jadi imam bacaannya salah, maka yang batal itu adalah siapa? Makmum yang punya hafalan saja, bacaannya imam dan segala macam. Karena dia tidak mau maju. Nah, itu juga kondisi kita tatkala kita mengadakan kegiatan di mall dan sebagainya. Hati-hati. Boleh bismillah tawakal saja. Nah, kalau masalah bacaannya makmum itu dia diam aja begini, imam yang baca, ya udah tanggung jawabnya imam. Dia nggak baca pun tetap sah salatnya. Karena udah tanggung jawab makmuman lillahi ta'ala. Kecuali dia munfarid. Kalau kita salat sendiri, maka munfarid sendiri tanggung jawab kita. Maka itu beratnya dia itu sendiri. Maka syarat imam itu kan sudah jelas, bukan yang paling dituakan, tapi yang paling bagus bacaannya adalah hafalan yang paling banyak. Kalau sama dua orang sama-sama hafalnya paling banyak, yang paling paham tentang hukum itu yang didahulukan. Kalau sama-sama paling paham tentang hukum dan hafalnya sama banyak, yang paling pertama hijrah mengenai Islam. Ya, jadi itu. Jangan nanti misalnya maaf kita karena dulu mungkin belum hijrahnya mungkin ya 20-30 tahun yang lalu dan ternyata ada saudara kita yang bacaannya sama dengan kita bagusnya, hafalnya sama, ternyata dia lebih dulu misalnya mengenal Islam gitu. Kalau kita dulu masih jahiliyah kan gitu kan, masih belum sholat, baru mengenal 30 tahun yang lalu, maka yang lebih berhak itu ya tadi saudara kita kan, jangan kita. Itu baru yang berarti yang dituakan, yang paling sepuh. Kadang-kadang kan di kampung kebalik ya, yang paling sepuh duluan, kalau belum datang imamnya nggak berani ada yang komat, nggak berani ada yang ganti. Itu yang perlu dipahami. Maka kembali lagi, ya tapi kesemuanya itu jangan semua dikatakan sebagai hadis yang pernah kita baca, ya, yang pernah kita sampaikan di dalam majelis ini. Ya,
tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menghisab kita semua sholat pertama. Ternyata sholatnya sudah selesai, Allah pakai hisab. Tidak ada satu pun sholatnya masih kurang, cuma 1% yang diterima. Lapor itu tidak ada. Ini mengambil rahmat dan rahim Allah. Masih ada salah-salah sunnah qabliyah, ba'diyah dan salat fardu yang lainnya. Itu yang bisa menambah. Maka itu juga dihisab. Maka itu yang bisa menambah kekurangan daripada salat berjamaah atau salat keseharian yang kita manfaatkan. Maka salat sunnah itu jangan sampai ditinggal. Baik qabliyah dan ba'diyah. Mana yang termasuk rawatib yang lain. Ini perlu. Jadi tidak ada sebenarnya konteksnya rugi dalam beribadah sholat, tilawah Quran, cuma yang menjadi masalah. Tadi ya, tatkala kita sudah diberikan sarana, waktu, umur panjang, kesempatan, ya, tahu sadar diri misalnya belum mampu membaca baik dengan benar, secara logika bacanya masih salah, amburadul, tapi nggak mau belajar. Nah ini yang menjadi masalah. Kita harus ini yang menjadi masalah. Maka kesadaran diri, lalu berikutnya memahami ternyata itu hal yang wajib, yang lain yang harus perintah Allah, perintah Rasulullah. Maka itu menjadi bagian. Maka keberkahan dari Quran yang tatkala kita belajar, kita hafalkan, kita sedikit amalkan dan yang lainnya memahami maknanya, maka itu akan terus. Sebagaimana hadis yang panjang pernah kita sampaikan di sini, warisan orang-orang yang setelah kita meninggal itu diantaranya Al-Quran, terus mengabur sumur, terus ada yang disedekahkan untuk masjid atau musola dan yang lain salah itu masih ada. Di dalamnya juga ada Al-Quran mushaf atau belajar yang pernah dia pelajari dan yang lainnya. Maka itu menjadi memberatkan dan menemani dia nanti akan barzah dan memberatkan amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Berarti ini mau mulai sekarang lah. Memang kita harus sadar diri kan. Kalau dia resmi masjid yang memang ada BKM, maka perlunya memang BKM. Misalnya kita sepakat yang menjadi imam pertama rawatib kita di Al-Jihad ini ada 10 orang atau 5 orang. Pertama siapa, kedua ini nggak datang, ini. Jadi tinggal nanti bisa kondisikan supaya bisa saya bergantian. Maka ini kehadiran kita pentingnya bisa sejenak duduk di dalam majelis ini, insyaallah. Ya udah, tinggal ada waktu lagi. Ya, hari semakin berkurang umur, gitu kan? Kapan lagi berbeda? Diseriuskan saja. Kalau malas dipaksain, masalahnya ini Quran. Hubungannya dengan nggak ada malu-malu. Kalau kedengeran misalnya bacanya nggak bagus atau masih salah, kalau kedengeran olehnya, lo kemana aja itu udah umpanan, udah cucuk, nggak usah didengerin. Itu manusia. Al-Quran yang memerintahkan Allah, hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau ada yang ngomong seperti itu. Tapi kalau misalnya hubungannya misalnya tentang sosial dan lain-lain, bolehlah kita jaga menjaga iman, menjaga wibawa. Tapi kalau udah hubungannya dengan ibadah, begitu kita Al-Quran, orang mau ngapain itu manusia, itu makhluk. Masalahnya berita Allah. Dia Al-Quran dengan Allah dan Allah baca Al-Quran dengan bahagia. Itu Rasul. Dan Allah cinta kepada itu baca sebagaimana yang diturunkan. Dan Rasul Muhammad itu jelas orang pilih Al-Quran. Baca Al-Quran itu dengan hati. Ya, maka janji Allah, walaqad yassarna Al-Quran. Kami mempermudah Quran itu untuk dipelajari. Imam Al-Qurtubi mengatakan ada 3 poin: dipelajari, dibaca, dihafalkan, diamalkan. Yassar, itu makna. Walaupun yassar Al-Quran dipikir untuk diingat, mengingat Allah dan seterusnya. Dipelajari, dihafalkan, itu jaminan Allah. Nah, di belakangnya ada pertanyaan, fahal lil muddakir? Kata Allah, sedikit orang, adakah orang yang memperhatikan? Jadi realnya begitu. Ada waktu tapi malas, ada kesempatan tapi tak. Dan seterusnya. Ini yang kita harus mengatasi.
ada yang lain? Begitu itu Ustaz, kalau yang masih penasaran itu kayak masalah bahasa sanad gitu. Jadi saya pernah gitu kayak ngobrol sama orang dirayu, istilahnya ngaji mas saya aja yang jelas ustadznya bersanad langsung ke Rasulullah. Maksudnya apa? Kalau toh kita belajar sama ustadz sama yang lain, kalau toh kita di sana istilahnya diomongin sanadnya apa gimana sih? Jadi terkadang Ada yang rayu gitu. ya, itu yang kadang menjadi bumerang juga ya. Di dalam hadis yang sahih, orang yang pertama berhak masuk dalam surga itu adalah ahli Quran. Dalam hadis yang itu juga sama, yang paling pertama masuk ke neraka juga ahli Quran. Yang tadi yang ingin dia dikatakan bacaan yang paling bagus. Tadi juga termasuk maaf sombong dengan sanadnya, gue kan itu bersanad ini lebih dekat dan seterusnya. Itu harus dijaga. Nah, tadi syarat dari sanad itu salah satu rukun daripada membaca Quran. Ya. Saat kalau kita membaca Al-Quran dengan bisanad dan yang lainnya tersambung, dia belajar misalnya gurunya belajar kepada ini dan seterusnya, maka itu akan mendapatkan. Tapi intinya di dalam proses belajar Quran, kalau kita menunggu sanad dulu dapat, atau kita belajar dari orang yang bersanad, mau kapan belajar itu? Gitu. Ya, mau kapan mulainya? Padahal balik Quran walau sampaikan, pelajari, ajarkan Quran itu walaupun satu huruf, walaupun orang yang tak bersanad. Kalau nunggu sanad duluan atau nunggu belajar sama orang bersanad, kapan belajar? Ya, ini alhamdulillah juga saya kemarin saya sampaikan kepada bapak. Ya, jadi yang dapat kemarin itu alhamdulillah sudah ada. Meski itu sanad Quran internasional. Kemarin saya sudah lakukan. Minta doanya, mudah-mudahan ini waktunya yang belum dapat. Setengah tahun itu sekitar 6 bulan untuk qiraah sab'ah atau tulisan dengan asyarah. Jadi itu ada memang intensif setiap hari sambil belajar ini belum ketemu waktunya. Nah, kalau untuk sana alhamdulillah sudah ada, ya, tapi itu jangan sampai dibesan-besan. Tapi kita belajar sekarang nih, bacanya seperti ini, ya pokoknya nah tidaknya benar-benar sampai berubah makna, jangan sampai merusak. Nah, yang hurufnya yang tepat seperti ini, di sini dan seterusnya. Nah, dasar dalilnya di mana? Ada dalilnya. Konten jazari hadis bisa, atau hafal bisa, termasuk juga buku kitab ini bisa, dan Dr. Iman Rush juga bisa. Itu saja. Tinggal yang lain? Ya, kita nggak baca surat Yasin ya. Metode Umi itu udah memenuhi kriteria yang dimaksud di situ, memenuhi kriteria gitu. Ya. Semua metode yang ada di Indonesia sudah memenuhi, tinggal kita memilih saja mau yang mana. Ya, tapi setiap metode ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, bagaimana cara kita mau belajar lebih cepat, fleksibel dan seterusnya, itu tergantung dari masing-masing kita. Ya. Lalu berikutnya, setiap metode yang ada itu tergantung daripada ustadz dan ustadzah yang mengajarkan. Ya, masing-masing kafah kemampuan ustadz dan ustadzah kan masih berbeda, nggak mungkin sama. Ya, maka diperlukan dari di dalam kampus itu kan ada kalau tidak salah 3 atau 4 semester itu, atau maaf 3 atau 4 SKS itu tentang dan pedagogik, proses belajar mengajar. Dan itu hanya bisa dilihatkan kepada para mahasiswa atau guru yang di jurusan PAI pendidikan atau SPDI pendidikan pedagogi. Tapi belum semua juga guru-guru yang memang ditantang keluar dari SPDI secara pendidikan dan yang lainnya itu menguasai tentang pedagogi. Pedagogi itu apa? Contoh mengirimnya sedikitnya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan murid dengan mengelola psikologisnya bapak ini seperti ini. Jangan gurunya terlalu kencang. Oh ini bapak tampang di kolam balikin, mau dicedotin kemana-mana dia terima. Oh cara ini seperti ini. Oh ngatasin anak ini seperti ini, dia senangnya main-main, nggak bisa didudukkan dengan yang lain dipaksa.
Jadi dia menguasai psikologis dari audiens, cara yang tepat menyampaikan bagaimana gitu kan. Memang dipelajari di beberapa SKS di apa namanya kampus-kampus pendidikan, tapi tidak semua yang tapi bisa menguasai dengan baik. Kalau memang jam terbangnya dia komunikasi sosialitasnya dengan masyarakat banyak, insya Allah bisa. Maka maaf, ada sebagian besar dari asatid kita kan baru pulang dari Madinah karena dari sana seger-segernya, ya, ingin langsung nggak boleh minta segala macam. Tapi kan kalau dia menetap di Indonesia sekian 10 tahun, udah mulai lunak. Ya, lanjutkan S2 Magister Doktor, ini mulai lunak melihat bagaimana bagaimana kebiasaan. Oh, ini kan disampaikan di sini, ngobrol kita ke sini dan seterusnya. Dan itu yang paling penting. Jadi nggak sampai langsung dicas ini, paksa ini, dia nggak diterima. Oh, gimana lagi? Jadi kalau ketemunya dengan masyarakat yang sedikit keras, tipikalnya gitu, bagian timur, ya, dibacok, selesai lah, nggak bisa ngajar. Gitu. Tapi dibubarkan dan lain. Maka itu ada metode. Maka Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana di rumahnya Arqam dan Arqam. Ada metodenya. Rasulullah SAW saja berdakwah 15 tahun. Beberapa orang saja yang ikut. Maka ada ilmu mulhasan. Metode cara baik bagaimana dan bagaimana. Maka sejarah dari Wali Songo itu luar biasa kalau kita baca. Bagaimana Sunan Kalijaga yang berdakwah dengan Wali Songo. Bagaimana dengan Imam Sunan Bonang cara bersendirinya dan seterusnya. Mendekatkan dulu dengan masyarakat. Kalau sudah mulai nyaman, kita mau bagaimana akan dengan hak. Ya mohon maaf. Sudah seperti kita contoh sekarang kita ini, ya kita ini di musola, ya kita lihat presiden 15-20 tahun yang lalu, kita kan tidak ada yang mengurus musola ini, ya, begitu saja. Tapi tatkala kita sudah mulai ngaji, paham, ngerti bagaimana tentang sedekah, bagaimana tentang muamalah, pentingnya bagaimana kita kasih akhirat dan yang lain, ya bisa gampang. Ya mohon maaf dulu tidak ada kita di sini mungkin terbayangkan dulu mau korban boro-boro kambing, boro-boro sapi, kambing itu nggak ada kan. Tapi dengan berjalannya karena kita masuk ternyata korban itu aja bagi yang mampu dapat dari mana ngaji. Terus berjalan dan seterusnya mulai kita nabung dan yang lain yang mengusahakan dan semua. Maka saat itu pun dengan subhanallah masalah kecil kita dapat 2 dan 3. Yang kita pakai ya mohon maaf. Kalau tidak ada kajian teater seperti ini ya mungkin bukan meremehkan, mungkin belum tahu atau mungkin ya tidak ngaco atau tidak terdengar. Begitu juga dengan kebersihan, begitu juga dengan nanti belajarnya muamalah sesama jamaah. Nah itu didapatkan dari perintah aja. Ya, maka metode-metode yang ada silahkan diaplikasi aktif, diterima dengan yang baik, tapi tetap ada yang cepat, lambat sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang memang dibutuhkan pembelaan terus. Jadi tinggal dengan ummi, rohani, muhirtati, mau ikro dan seterusnya, nah, itu bisa digunakan. Ya selama yang pendekatannya adalah tadi, ya makhluk sifatul huruf, bagaimana dia pengucapan yang benar dan seterusnya sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari gurunya. Karena memang di sini iltiqah, belajar Quran itu musafahah. Jadi ada 2 syaratnya dalam dan musafahah. Berhadapan langsung dengan guru, langsung mempraktikkan bacaan. Dalilnya dari mana? Tatkala Rasulullah SAW ya, mendapatkan wahyu pertama. Ya Muhammad iqra. Mana diqra kata Rasul. Aku nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Iqra sampai iqra bismi rabbika. Dibacakan yang Jibril. Dituntut terus ikutin. Maka di dalam ayat yang lain dikatakan, ya Muhammad kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka. Jangan buru-buru cepat-cepat menggerak-gerakkan lidahmu supaya cepat hafal ayat. Jangan. Maka tadi pelan membaca tahqiq ada, hadar ada dan seterusnya. Maka ini menjadi tahapan proses belajar. Itu betul.
Insyaallah seperti itu Allah Subhanahu wa taala sudah setengah 9 pada masa 20 menit. Nah ini nikmatnya dalam kita proses belajar itu ada diskusi, ada nos supaya nanti bisa mau ditanyakan apa-apa mau silakan. Nah ini contohnya di buku yang saya sampaikan. Kalau masing-masing ada contohnya. Ya, ini lah ya. Ini dia terjemahannya begitu. Jadi kalau bapak mau yang mau wakaf silakan. Yang kita taruh di sini sebagai pemberdayaan kita, setiap jadwal kita kondisikan. Ya. Insyaallah mudah-mudahan ini bagian dari proses pembelajaran kita. Lalu kalau memang kalau lembaga kan harus beberapa buku yang harus kalau tidak kita masuk ke sana ada bukunya. Nah, kalau saya rekomendasikan ini metode yang ini Pak ya. Pernah ada yang buka Syafi'i. Ini ada 2 jilid, ini bagus, cepat desainnya. Tapi tergantung yang ngajarin. Saya ngajarin kemarin anak SMA, gak tahu huruf, ya, ada 21, belum selesai level 1, baru tengah, alhamdulillah dengan izin Allah langsung bisa Quran. Jadi gak tahu huruf, jalan dengan semangat, bisa Quran. Dan itu juga saya pakai untuk bapak-bapak yang umur dari 50 sampai 80 tahun. Cuman memang yang harus mengajarkannya harus benar-benar bisa mengkondisikan baik insyaallah. Ya mudah-mudahan diberikan kemudahan dan tinggal mau yang mana oke. Yang ini insyaallah ini pas. Kalau bapak insyaallah sudah tahu huruf panjang pendek tinggal kita perbaiki nanti pokok tidak tidaknya di mana. Baik kita cukupkan insyaallah mudah-mudahan diberikan kemudahan kesehatan bisa kita cukupkan dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la taqilna ila anfusina Allahumma taqabbal du'ana Allahumma taqabbal salatana wa siyamana وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتدبرنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم رب الناس هذه بالبأس اشفنا وأنت شافع اشفنا وأنت شافع اشفنا وأنت شافع لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.